Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hesti Stianingsih, Meliana Fitriyanti, Novita Karunia, Rizka Koirunisa, dan Yuli Prastiani. Kami ingin membahas tentang materi ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud ilmu pengetahuan? Sesuatu disebut ilmu pengetahuan dengan kriteria apa saja? Apa saja sifat ilmu? Dalam buku Amsafuddin, ilmu dibagi menjadi apa saja? Perintah apa yang diturunkan Allah dalam mencari ilmu? Dan yang terakhir, apa bedanya ilmu agama dan ilmu non-agama? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dari dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah sains berasal dari sains yang artinya sama dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut para ahli dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut Yang Li, ilmu mengandung tiga hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Dan kedua, menurut Henry W. Homestone, Jr., ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Dan ketiga, menurut John Kemeny, ilmu adalah semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Koirunisa. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu sesuatu apabila disebut ilmu bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang terakhir ialah memiliki tujuan tertentu. Kemudian sifat dari ilmu, yaitu yang pertama adalah logis atau masuk akal. Yang kedua adalah objektif atau selalu berdasarkan pada data dan fakta. Kemudian sistematis, yaitu yang disusun secara rapi dan rinci. Yang keempat adalah andal atau dapat dibuktikan kembali. Yang kelima adalah dirancang atau direncanakan, yaitu datangnya ilmu dengan tidak tiba-tiba. Yang terakhir adalah akumulatif, yaitu ilmu akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan manusia. Saya akan menjelaskan bagian 6 dan ke-7, yaitu menurut Muhammad Hatta dalam buku pengetahuan, ilmu dan pengetahuan dapat dibedakan, yaitu pengetahuan yang didapat dari pengalaman disebut dengan pengetahuan, sedangkan pengetahuan yang didapat dari keterangan disebut dengan ilmu. Yang seperti kita ketahui, sesuatu yang pernah kita alami menjadikan pengalaman itu sebuah pengetahuan untuk kita sendiri, sedangkan keterangan yang kita dapat seperti membaca buku yang kita peroleh adalah ilmu, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Jujun Surya Sumantri menjelaskan tentang pengetahuan menjadi tiga, yaitu etika, estetika, dan logika. Etika menunjukkan atau menjelaskan mana baik dan mana buruk. Estetika menunjukkan antara keindahan dan keburukan, sedangkan logika menjelaskan tentang benar dan salah. Ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu pengetahuan indrawi atau pengetahuan yang bisa didapat oleh indera-indera seperti mata, telinga, dan mulut. Yang seperti kita tahu bahwa pengetahuan atau ilmu yang kita dapat dari indera bisa kita dapat dari kita mendengar, kita bisa dari membaca, kita bisa dari mendengar orang lain berbicara. Yang kedua dari pengetahuan keilmuan, yaitu pengetahuan yang dapat filsafat atau keilmuan lainnya. Yang ketiga ada falsafi, yaitu yang tidak dapat diteliti tetapi kita dapat pikirkan, seperti ketuhanan. Terima kasih. Ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu dalam bahasa Arab dapat disamakan dengan ma'rifah, pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan, syuur, perasaan. Artinya, ada kaitan antara mengetahui tanda dalam bahasa. Ilmu dalam bahasa Arab dapat diartikan pengetahuan tentang tanda atau ayat, ataupun mengetahui ayat. Ayat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah fenomena kealaman dengan segala isinya. Perintah mencari ilmu terdapat pada surah Al-Alaq 1-5.
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perintah menuntut ilmu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi ilmu agama dan ilmu non-agama. Klasifikasi ilmu agama dan ilmu non-agama yang mengakibatkan umat Islam terpecah dalam melihat universitas ajaran Islam, sehingga menuntut ilmu hanyalah ilmu agama, yang lain terabaikan, sedangkan Islam dipersepsikan sebagai ajaran ritualitas atau ibadah, dan kredo atau kepercayaan semata, dengan menafikan ajaran sentral yakni ajaran muamalah dawiyah. Muamalah dawiyah adalah segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran sebagai perintah atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan duniawi namun masih mengarah kepada kebahagiaan akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.